Hai Sera People, selanjutnya kita akan bahas karakteristik dari alga nih atau protista mirip tumbuhan. Langsung aja kita cek dari karakteristik yang pertama. Nah, yang pertama itu protista mirip tumbuhan, jelas dia akan memiliki pigmen fotosintesis. Nah, nanti pembagian klasifikasi dari alga itu didasarkan kepada pigmen dominan dari pigmen fotosintesisnya gitu ya. Jenisnya ada apa yang dominannya, maka dia termasuk ke dalam kelompok apa, seperti itu. Yang kedua, pada kelompok alga ini tidak hanya yang uniseluler, tapi sudah ada juga kelompok yang sudah multiseluler, kelompok protista mirip tumbuhan atau alga yang sudah terdiri dari banyak sel atau multiseluler gitu ya. Nah, sedangkan protista mirip hewan itu kebanyakannya masih uniseluler yang protozoa gitu ya. Tapi kalau alga ini sudah ada yang multiselulernya. Selanjutnya yang ketiga, nah untuk yang uniseluler dikenal dengan fitoplankton, sedangkan yang multiseluler itu dikenal dengan ganggang. Selanjutnya, dia memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa pada umumnya gitu ya, tapi nanti tergantung lagi kepada jenis klasifikasinya. Selanjutnya, memiliki tempat penyimpanan cadangan makanan yaitu pirenoid, tempat penyimpanan karbohidrat, dan juga ada granula-granula penyimpanan yang lain. Selanjutnya, reproduksinya terjadi bisa secara seksual dan ada juga yang aseksual gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dari alga nih yang diwakili oleh kelompok Euglenovita. Nah, atau Euglena ya. Nah, Euglena ini dia memiliki dua ciri. Ada ciri yang mirip hewan, yaitu cirinya memiliki alat gerak, dan juga ada ciri yang mirip dengan tumbuhan, karena dia memiliki pigmen fotosintesis. Makanya dia punya pengelompokan tersendiri disebut dengan Euglenovita, yang termasuk ke dalam kelompok alga nih, gitu ya. Nah, di sini oh iya, tapi tetap saja Euglenovita ini juga bisa termasuk ke dalam mirip hewan ya, karena dia punya ciri hewannya yaitu punya flagel. Sedangkan untuk yang termasuk alganya, cirinya adalah pada klorofilnya atau pada kemampuan untuk berfotosintesis. Langsung aja kita cek struktur dari Euglena gitu ya. Nah, di sini struktur alga karena dia sudah termasuk ke dalam kingdom protista ya, seperti yang kita tahu, kingdom protista itu sudah memiliki inti sel yang lengkap karena dia sudah termasuk ke dalam organisme eukariotik. Jadi dia sudah termasuk ke dalam organisme eukariotik. Artinya dia sudah memiliki inti sel atau nukleus. Nukleusnya sudah ada dan sudah lengkap. Ada anak intinya, ada inti selnya, nukleus, ini inti sel. Kemudian ada nukleolus, ini adalah anak inti, dan juga ada membran intinya gitu ya. Selanjutnya, karena dia sudah termasuk ke dalam eukariotik, selain dia sudah punya inti yang lengkap, mereka juga sudah memiliki struktur organel yang kompleks, yang bermembran ganda seperti mitokondria, kemudian ada retikulum endoplasma ya ini, retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, ini Golgi apparatus atau badan Golgi, kemudian nanti ada juga kloroplas, kemudian nanti ada vakuola. Nah, vakuolanya ini terbagi dua nih, ada vakuola kontraktil. Nah, kalau yang vakuola kontraktil ini, dia punya fungsi tersendiri karena dia bisa berkontraksi ya. Jadi vakuola kontraktil ini dia berperan untuk mengatur keseimbangan air. Mengatur keseimbangan air. Oke. Karena dia kontraktil ini berasal dari kata kontraksi, dia bisa berkontraksi gitu ya, bisa berkontraksi untuk mengeluarkan air keluar gitu, untuk menjaga tetap seimbang antara dalam tubuhnya dengan bagian luar atau lingkungannya gitu ya. Nah, kemudian nanti itu akan ada flagella sebagai alat geraknya, dan juga ada fotoreseptor yang berbentuk stigma atau namanya disebut dengan bintik mata. Ini adalah bintik mata atau eye spot. Nah, di sini terdapat pigmen-pigmen atau protein-protein yang peka terhadap cahaya dan berperan sebagai fotoreseptor atau penerima stimulus berupa cahaya gitu ya. Biasanya dekat dengan flagel karena nanti akan menentukan pergerakan. Nah, ini adalah gambaran dari struktur Euglena gitu ya. Nah, ini adalah gambaran umum dari struktur alga yang diwakili oleh Euglenovita, yaitu Euglena viridis. Langsung aja kita next ke
Slide selanjutnya tentang reproduksi dari alga. Nah, reproduksi dari alga itu bisa terjadi secara aseksual ataupun seksual nih. Nah, A itu artinya tidak, seksual itu adalah secara seksual ya. Berarti di sini tidak ada pertukaran materi genetik nih. Kalau kita lanjut lagi, reproduksi aseksual ini ada 3 caranya gitu ya. Jadi, kalau kakak review lagi, aseksual ini artinya tidak terjadi pertukaran materi genetik gitu ya. Tidak terjadi pertukaran materi genetik. Nah, kalau misalkan pembelahan biner ini adalah pembelahan sel dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, seperti itu ya. Nah, kalau fragmentasi ini adalah pemotongan bagian tubuh yang berkembang menjadi individu baru. Oke, ini adalah fragmentasi, jadi potongan bagian tubuhnya itu bisa berkembang menjadi individu baru. Kalau spora seksual berarti dia dengan pembentukan spora ya. Oke, nah ini adalah reproduksi aseksualnya yang tidak terjadi pertukaran materi genetik, bisa secara pembelahan biner atau dengan fragmentasi, yaitu pemotongan bagian tubuh yang membentuk individu baru atau dengan pembentukan spora. Next, kita ke reproduksi seksualnya, berarti di sini terjadi pertukaran materi genetik ya. Pertukaran materi genetik. Oke. Nah, next ke slide selanjutnya ada secara isogami, anisogami, dan oogami ini. Oke, tadi hilang ya, kita ulang lagi. Terjadi pertukaran materi genetik. Nah, dengan cara apa nih materi genetiknya bisa ditukarkan? Dengan cara pembentukan sel gamet ya. Dengan cara pembentukan sel gamet. Oke. Nah, dari cara pembentukan sel gametnya terbagi menjadi 3. Ada isogami, anisogami, dan oogami. Nah, iso ini berasal dari kata sama. Jadi, kalau yang isogami ini artinya bentuk dan ukuran sel gamet sama antara jantan dengan betina. Bentuk dan ukuran sel gamet sama. Jadi kita belum bisa bedakan nih, manakah yang jantan dengan yang betina karena ukuran dan bentuknya sama gitu ya. Sedangkan anisogami di sini dia bentuk sama tapi ukurannya sudah berbeda. Nah, ukuran berbeda. Biasanya yang betina berukuran lebih besar, sedangkan yang jantan berukuran lebih kecil, tapi bentuknya masih sama gitu ya. Sedangkan yang oogami, nah ulangi dulu, tadi ini an, itu artinya tidak. Sedangkan iso itu artinya sama, makanya tidak sama gitu ya. Apanya yang tidak sama? Ukurannya yang tidak sama, tapi bentuknya masih sama gitu ya. Kemudian oogami, kalau di sini sudah terbentuk ovum dan sperma, jadi sudah lebih spesifik lagi. Terbentuk sel gamet berupa ovum dan sperma. Oke, jadi kalau kakak ilustrasikan, yang ini, nah ini betina, ini jantan, ini jantan, ini betina. Kita tidak bisa bedakan mana yang jantan, mana yang betina karena ukuran dan bentuknya sama. Sedangkan yang ini, nah yang ukurannya kecil itu jantan, sedangkan yang ukurannya besar, nah ini adalah betina gitu ya. Nah, yang ini ovum sudah berbentuk sel ovum, sedangkan sperma dia sudah berbentuk sel sperma. Jadi di sini sudah lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, adik-adik inilah karakteristik umum dari alga. Nah, jangan lupa cek video selanjutnya ya. Bye.